Assalamualaikum, selamat siang. Semoga sehat-sehat saja ya kalian belajar dari rumah. Hari ini Bapak akan menjelaskan atau materi yang kemarin saya upload, dan saya harap kalian kemarin minggu lalu sudah belajar di rumah. Oke, materi yang kemarin yaitu logika dan algoritma. Di sini adalah dasar-dasar dari logika dan algoritma, dan mungkin sudah sering kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, cuma tidak sengaja atau belum tahu, atau syukur-syukur sudah tahu. Baik, langsung saja. Selanjutnya logika. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi logika. Bisa disimak baik-baik ya. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran. Mungkin benar dan mungkin juga salah. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Di sini sebenarnya logika itu berarti adalah ilmu. Nah, logika itu berasal dari mana? Pemikiran. Pemikiran kalian sendiri. Mungkin bisa benar atau bisa salah, atau mungkin pemikiran orang lain. Jadi di sini untuk mengetahui benar atau salah itu digandengkanlah logika dengan algoritma. Nah, terus apa itu algoritma? Ya, kita simak. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Di sini berarti adalah algoritma itu adalah urutan langkah logis ya tadi logika tuh. Logika itu berasal dari kata logos, yaitu dari Yunani, yaitu ilmu. Jadi langkah-langkah keilmuan dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sistematis itu urutan secara teratur. Bukan ngacak, tapi berurutan secara teratur. Jadi ketika ada masalah diselesaikan secara keilmuan, atau mungkin bisa dilihat di referensi apa, terus diurutkan secara langkah-langkah sistematis tersebut agar tahu bagaimana yang benar atau yang salah. Tuh. Jadi di sini algoritma untuk mencari hasil yang memang benar-benar benar secara keilmuan. Ini selanjutnya itu asal-usul kata algoritma, yaitu ada seorang Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma. Kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritma lambat laun menjadi algoritma. Disebabkan kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Kata algoritma
diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Jadi itulah asal usul dari algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi ada prosesnya ya. Melaksanakan algoritma tersusun oleh sederetan langkah-langkah instruksi yang logis. Selain proses, kemudian ada instruksi. Instruksinya yang pertama ke timur, yang kedua ke barat, ketiga ke utara. Nah, itu disusun secara logis, ora angger ngawur. Jadi disusun secara keilmuan. Yang ketiga, tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan, yaitu aksi. Jadi seperti apa aksinya. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU-nya. Seperti itu. Ya, harap bisa dipahami. Ya, domain algoritma ada masalah, algoritma, program, dan proses. Masalah yaitu motivasi untuk membuat algoritma. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita memerlukan sebuah algoritma. Itu ya. Jadi walaupun kamu punya masalah sama temanmu ya bisa diselesaikan secara algoritma gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan emosimu, disusunlah langkah-langkah bagaimana. Contoh si A dan si B lagi berantem nih, ada masalah sepele. Terus dicarilah langkah-langkahnya. Yang pertama, kenapa si A, kenapa si B, yang kedua apa, yang ketiga apa. Akhirnya mereka bisa berteman lagi dengan baik. Simpelnya seperti itu. Prosedur untuk algoritma. Prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali suatu masalah dapat diselesaikan lebih dari satu cara, banyak kemungkinan. Nah, seperti tadi ya. Program representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi ini bisa diakses di komputer karena kita kan simulasi digital ya. Proses aktivitas menjalankan langkah-langkah algoritma. Jadi sudah ada langkah-langkahnya seperti apa, kemudian bisa diproses. Hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma, input, output, dan logika. Nah, pasti logika ada terus ketika kita ngomong di algoritma, gitu ya, karena keilmuannya. Data yang harus diberikan kepada komputer, outputnya informasi yang diperoleh dari komputer. Jadi ada data yang dimasukkan, input, atau kemudian ada output, yaitu informasi yang diperoleh. Logika merencanakan proses program terdiri dari sejumlah instruksi untuk mengubah jadi input ke output yang diinginkan. Jadi ada data nih, mau dibuat apa datanya, langkah-langkahnya gini, sudah jadi langkahnya, kemudian jadilah outputnya seperti itu. Jadi ada input di logika, kemudian output seperti apa. Ini ada contoh simpel, ada dua masalah nih, ada dua buah gelas. Satu berisi teh dan satunya berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Nah, ini bagaimana caranya bisa, ini gelas A ke gelas B. A yaitu teh, yang B adalah kopi. Jadi cara penyelesaiannya sebagai berikut. Nih, kita siapkan ini algoritma, siapkan gelas cadangan. Nah, kita beri nama gelas X. Gelas A tadi adalah gelas teh dan B adalah kopi. Jadi kita sudah ada 3 gelas tambahan karena ketambahan gelas X. Jadi yang pertama sudah disiapkan gelas X nih. Yang kedua, tuangkan gelas teh ke dalam gelas X. Berarti gelas A tadi isinya teh dituangkan ke gelas X. Otomatis gelas teh akan menjadi kosong. Kemudian tuangkan gelas kopi ke dalam gelas teh. Kan tehnya sudah kosong, ya kan, karena tehnya sudah dipindah di X. Jadi kopinya dituang di gelas A tadi atau gelas teh. Sudah, jadi sekarang yang kosong adalah gelas kopi. Dan terakhir adalah tuangkan isi gelas cadangan atau gelas X itu ke dalam gelas B. Gelas B yaitu gelas kopi. Jadi dituangkan X ke kopi. Sudah jadi. Jadi itu pemecahan masalah yang sangat sederhana.
Sampai sini saya harap bisa dipahami ya. Nah, ketika sudah paham, hari ini saya akan memberikan tugas latihan 2 latihan sederhana. Yang pertama, buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Nah, ini ada gelas, ada sendok, ada gula, ada kopi, dan ada air. Jadi buatlah proses algoritmanya seperti apa. Tuh. Tugas yang kedua yaitu buatlah suatu algoritma untuk proses aktivitas yang Anda kerjakan dari pagi hingga malam hari. Jadi 2 aja tugasnya. Kemudian tugasnya nanti silakan di-upload di Microsoft Office 365. Seperti itu. Dituangkan dalam bentuk tulisan aja, bentuk Microsoft Word atau PDF. Nanti kemudian diupload di Office 365. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya langsung. Bisa lewat WA group atau komen di 365 atau komen di YouTube channel saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertatap muka karena saya sudah rindu kalian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.